Kita coba rangkul teman-teman, kita kasih arahan baiknya itu seperti apa, benernya itu seperti apa. Ibaratnya gini, kita boleh ngebantu orang, kita boleh sosial sama orang, tapi kita juga jangan sampai merugikan orang lain. Iya sih. Iya.
Nah, ini dia yang belum tahu kegiatan dan keseruan apa di KIA. Kita bakal kulik lebih lanjutnya dan lebih dalamnya. Kebetulan juga udah dikasih izin nih buat ngulik semua tentang KIA. Untuk ketumnya abangku. Siap. Aneh mau nanya nih ya, Siap. asal mula terbentuknya komunitas KIA itu kayak gimana sih, Cang? Untuk nih sebelumnya saya izin untuk menjelaskan ya. Ya. Asal mulanya terbentuknya dari KIA itu sebetulnya tadi awalnya dari Bekasi, karena Bekasi. emang dari wilayah Bekasi. Cuman kita coba untuk di Bekasi sendiri kita coba untuk melebarkan keluar, ya kan, dan alhamdulillah dapat respon positif dari teman-teman. Di balik ini jujur ya, kita belak-belakan ya. Iya. Di balik respon positif dan negatif, yang negatifnya kita buang. Ya, oke. Positifnya kita simpan. Nah, yang positif itu kita bangun. Dan alhamdulillah dari teman-teman sendiri ada respon. Gitu. Nah, abangku, apa ya? Mungkin kan yang aneh lihat ya dari komunitas gitu, asal mula terbentuknya itu kayak misalnya 1 orang, 2 orang kita ngopi nih, terus kita bikin komunitas apa nih kan? Ya mungkin komunitas jahe gitu ya kan? Betul. Jahe, Buat jahe ada jahe mah jahe. tuh berarti? Jahe cuy. Udah heran. Nah, kira-kira dari KIA sendiri awal mulanya apa, lagi ngopi-ngopi bareng lah, kayak gimana nih? Wah, nih kayaknya seru nih kalau misalnya bikin komunitas KIA gini. Nah, untuk KIA sendiri itu berawal dari sebenarnya ada salah satu awal wadah komunitas yang terbentuk. Komunitas yang terbentuk. Itu dulu di Bekasi. Di Di Bekasi itu namanya Ambulan Bekasi. Ambulan Bekasi. Ya, Ambulan Bekasi. Ambulan Bekasi itu terbentuk. Kita coba untuk karena ada respon positif dari teman-teman, kita coba melebarkan dengan ada almarhum, kebetulan istri saya sendiri, nah itu almarhum ya. Almarhum. Coba melebarkan dengan beliau, coba menerapkan bagaimana cara sosial yang baik seperti apa, untuk Cakupannya juga pengawalan ambulan seperti apa, karena saya nggak mau menilai sedikit sisi negatif dari teman-teman, bukan. Sisi positif dari teman-teman adalah teman-teman di sela-sela waktu senggangnya, di sela-sela waktu mencari uang, terutama dari kalangan ojol ya, Iya. maaf, terutama dari kalangan ojol, itu pun coba mencepatkan waktu. Itu sisi positifnya. Itu sisi positifnya, Cang. Itu sisi positifnya. Itu nggak bisa saya hilangkan. Sumpah, jujur, solidaritas apa segala macam dari teman-teman udah nggak bisa nggak bisa dilawan. Bahkan bisa dibilang belum tentu semua orang mau untuk melakukan hal yang teman-teman ojol lakukan. Iya sih. betul. Ya, termasuk mungkin dalam bidangnya kayak seperti pendampingan ambulan atau mengawal ambulan. Iya. Nah, cuman dari sisi negatifnya itu kita perbaiki, kita coba rangkul teman-teman, kita kasih arahan baiknya itu seperti apa, benernya itu seperti apa. Ibaratnya gini, kita boleh ngebantu orang, kita boleh sosial sama orang, tapi kita juga jangan sampai merugikan orang lain. Iya sih, benar. Iya betul. Gitu. Tetap dalam dalam pandangan tuh gini, yang namanya lu bersosial untuk orang lain, jangan sampai merugikan, terutama pengguna jalan yang lain. Iya. Karena dari sisi itulah kita coba perbaiki, kita rangkul teman-teman supaya benar-benar bisa memahami pengguna jalan yang lain. Dalam arti niat udah baik, alangkah baiknya dengan kerja kita di lapangan juga baik. Iya. Itu lebih bagus kan? Iya, benar. Bener nggak? Itu yang kita ambil. Dalam arti kita berpikir gini, teman-teman yang kita rangkul semua kita kasih arahan bagaimana cara mengawal jenazah, Dengan baik. bagaimana kita cara mengawal pasien dalam kode triase hijau, bagaimana Triase kuning. pengawalan pasien dengan triase kuning, bagaimana dengan triase merah, itu semua kita kasih arahan. Betul. Masing-masing itu arahan.
masing-masing kita kasih arahan. Dan mungkin dari teman-teman kita sih nggak berpikir teman-teman belum paham, bukan. Iya. Tapi kita berharap teman-teman paham apa itu arti kata triase. Nah, itu pun kita kasih penjelasan ke teman-teman. Triase ini bisa dibilang keadaan yang menggambarkan si pasien ini seperti apa. Kondisi pasien begitu Pak. Triase hijau, triase kuning, sampai triase merah. Itu ada kategori masing-masing. Dan semuanya itu ada tata cara tersendiri dan ada aturan yang tersendiri juga. Ada aturan yang beda. Bagaimana kita menyikapi pasien triase hijau, triase kuning, triase merah itu beda-beda. Iya. Nah, itu yang kita rangkul sama teman-teman, kita jelasin ke teman-teman semua. Kita jelasin semua ke teman-teman bagaimana caranya. Berapa jarak ukur teman-teman eskorter sama Ambulans. ambulans. Supaya apa? Supaya nggak merugikan siapapun. Iya, benar. Jangan sampai kita membantu orang lain tapi kita merugikan diri kita sendiri. Nah, gini Cang, kadang dari gue pribadi ya, abangku ya, suka ngeliat nih kayak ngawal, entah itu mungkin ketika pas di jalan sekilas ketemu atau Betul. kayak gimana. Kadang ada juga yang suka nerobos lagi ngawal nih, kayak Betul. model di zigzag ya kan. Nah, itu kan kalau setahu gue pribadi itu nggak boleh ya, abangku Betul. ya. Karena Itu nggak boleh. membahayakan ya. Karena membahayakan. Benar. Kalau dikasih izin sedikit saya coba ngejelasin buat teman-teman semua. Nih buat lau-lau nih, coba dijelaskan abangku. Untuk zigzag sendiri itu ada aturannya. Kebanyakan yang zigzag itu adalah ibaratnya bisa dibilang kita patroli atau tim pengawalan yang benar-benar punya surat izin yang sah dari Prioritas. pemerintah. Kita juga nggak munafik, kita juga nggak buta. Sedikit banyak kita paham siapa yang punya hak untuk mengawal di jalan raya. Itu adalah patwal, Iya. betul kan? Benar. Dari pihak kepolisian. Iya. Nah, yang bisa untuk zigzag di jalan itu hanyalah patwal dari pihak kepolisian. Hanya patwal. Ya. Hanya patwal. Sebetulnya saya pun sering sama teman-teman sering coba mengarahkan untuk tidak zigzag, dalam pendampingan ambulans atau pengawalan ambulans. Iya. Karena memang sangat membahayakan. Satu, membahayakan. Yang kedua, memang butuh skill khusus. Sementara teman-teman eskorter itu, mohon maaf, Bukan mengecilkan. bukan mengecilkan, bukan. Tapi banyak kan. Tapi kembali lagi, untuk membantu seseorang tidak cukup hanya dengan niat, betul? Benar. Nggak cukup hanya dengan niat, tapi butuh dengan keterampilan atau skill tersendiri. Apalagi yang notabene itu nyawa taruhannya. Nah, iya sih. Benar juga. Dan teman-teman eskorter itu nyawa taruhannya. Iya. Teman-teman yang ngebela ambulans itu nyawa taruhannya. Bukan hanya sekedar bawa motor, zigzag segala macam, bunyiin sirine, bukan. Itu nyawa yang mereka taruhkan. Yes. Nah, alangkah baiknya lagi kalau mereka sudah tahu nyawa sendiri yang mereka pertaruhkan. Kalau mereka tahu skillnya, kalau mereka tahu tata caranya, kalau mereka tahu baiknya seperti apa, itu lebih baik lagi. Supaya apa? Diri sendiri aman, Iya. keselamatan orang lain terjaga, keluarga di rumah juga nggak kehilangan kita. Jadi nggak buat pengawalan, terutama buat pengawalan ya. Betul. Jangan apa ya kalau dibilang Asal. jangan ugal-ugalan. Jangan Betul. asal. Kita ngikut Jangan asal. aturan sesuai SOP. Betul. Bukan Iya. buat gaya-gaya. Bukan, Iya, bukan buat gaya-gayaan. ajang tampil. Iya. Karena gini, kembali lagi, saya orangnya kritik, jujur aja, saya orangnya kritik. Iya. Bener saya bilang bener, salah saya bilang salah. Iya. Gitu loh. Saya juga nggak ngilangin sisi baik dari teman-teman, saya juga nggak bisa ngilangin sisi yang nggak baik dari teman-teman atau sisi yang merugikan dari teman-teman, enggak. Gitu. Mungkin apa yang kita bahas ini bisa jadi acuan atau bahan evaluasi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Kadang banyak niat kita baik untuk membantu memperlancar lajunya ambulan. Iya. Nah, soal
Maaf dipotong Iya, ya, boleh. abang gue ya. Waduh. Nggak apa-apa. Soal penanganan nih, nah banyak yang mungkin dari gue pribadi juga nggak tahu ya, mungkin dia paham ataupun so tahu ya kan. Kadang laka nih, Iya. laka dek. Nah ketika laka kadang kalau abangku bilang ada cara-caranya, dan di sini gue bukan ngelihat ya, tapi mungkin gue sekilas gitu hanya ngelihat ada yang cuman dibangunin langsung dikasih air putih. Nah itu sebenarnya boleh apa enggak sih Cang kayak gitu, ketika laka, ketika pas dibangunin langsung dikasih air putih kan? Setahu gue itu jantung tuh langsung Iya. langsung ngompres gitu. Betul. Betul. Kalau diizinkan saya coba ngejawab boleh. Boleh. Kalau untuk masalah penanganan, ini kan poinnya banyak. Nggak hanya penanganan kecelakaan, Iya. tapi ada juga penanganan teman-teman yang di jalan atau tiba-tiba terkena serangan jantung, Iya benar. atau mohon maaf, ada kita tanpa sepengetahuan kita ada orang yang mengidap epilepsi. Iya. Kita nggak tahu. Nah, untuk penanganan tersebut saya bukan tim medis, jujur. Saya bukan tim medis, saya juga nggak punya sertifikat STR seperti perawat kebanyakan bukan. Cuman alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk kenal sama teman-teman yang Bergerak. di bidang itu. Mungkin mereka Iya. sedikit menjelaskan. Nah, ya. karena saya kenal sama teman-teman di bidang itu, saya sharing sama mereka harusnya seperti apa penanganan dengan misalnya KLL, saya gimana penanganannya, terus pasien sakit ini gimana saya penanganannya, pasien sakit itu gimana saya penanganannya. Itu saya bertanya sama beliau, alhamdulillah dapat jawaban, dikasih arahan untuk pasien KLL seperti ini. Nah, untuk pasien sakit seperti ini itu saya dikasih jelasan. Nah, untuk pasien KLL tersendiri memang tidak dibenarkan untuk memberi air minum di saat setelah kejadian. Ya. Tidak boleh. Dalam kondisi korban seperti apapun ya. Iya. Apapun. Karena fatal ya. Dalam kondisi korban seperti apapun, baik sadar maupun nggak sadar. Gitu. Itu yang kita tangkap. Itu kita terapkan ke teman-teman. Seperti tadi, sepertinya abang sempat bilang Iya. untuk penanganan kecelakaan tidak memberi air minum kepada si korban. Itu kita benarkan. Ya. Itu kita benarkan. Si- Pasti gemetar. Shock. Pasti jantung juga Bener-bener. mompa dengan cepat. Cepat. Di saat jantung memompa dengan cepat, kita isi dengan air minum. Fatal. Nggak boleh, itu tidak dibenarkan ya Bang. Nanti yang ada airnya masuk ke paru-paru. Nah, Oke, Akibatnya ini juga. buat teman-teman yang mungkin ketika nanti ketemu laka lantas Betul. ataupun mungkin pingsan gitu ya Cang ya Bang, jangan asal dikasih air minum. Betul. Nah, kalau boleh saya tambahkan, ada baiknya ketika kita ketemu korban kecelakaan. Iya. Langkah pertama yang diambil adalah tanyakan dulu. Kalau korbannya masih sadar, Iya. ajak komunikasi dulu. Kita tanyakan apa yang benar-benar mereka rasakan. Ya. Yang benar-benar mereka rasain sakit, benar-benar misalkan sakit benar-benar di Bagian dada. mana? Mas, saya benar-benar ngerasain sakit di dada. sesak. Itu yang perlu kita tanyakan ke korban. Nah, dari situ nanti kita tahu langkah selanjutnya seperti apa. Dan berarti kan kalau ada rasa sakit di dalam kan nggak bisa digambarkan dengan Visual. mata telanjang ya. Iya, Iya, benar betul. sih. Visual nggak bisa. Nggak bisa kita lihat dengan mata aja gitu loh. Oh, lu mungkin ini. Kita tuh nggak bisa menerka-nerka seperti itu. Gak bisa nebak. Nah, misalnya nih abangku, ketika ketemu laka lantas ataupun pingsan segala macem, Betul. alangkah baiknya daripada kita so tahu gitu ya Bang. Betul. Lebih baik kita Arahkan. menghubungi pihak rumah sakit Ya. ataupun apa gitu ya Bang. Diarahkan. Betul. Biar- Nah, Biar lebih tepat lagi sih. Ya. betul. Biar- Karena gini, seperti yang saya bilang tadi, Iya. untuk menolong seseorang itu nggak cukup hanya dengan niat. Niatnya bagus. Iya. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan, Pengetahuan. nggak punya basic, Skill. kita jujur, belajar jujur, bukan jujur sama orang lain.
tapi jujur sama diri diri sendiri. Oh, gue nggak mampu dengan keadaan seperti ini, gue nggak mampu. Gitu loh. Daripada asal tahu. Betul, daripada mengakibatkan asal-asalan fatal. yang ada malah mengakibatkan hal yang bisa Tidak bisa diinginkan. ya betul. Tidak diinginkan. Nah, nih abangku, pelajaran positif atau negatif yang didapat di KIA gitu ya. Iya. Kayak misalnya, maaf ya, ini mah sedikit contoh aja. Kayak misalnya escorting ambulan ugal-ugalan. Mungkin bisa jadi ya, abangku ya. Escorting ambulan hanya sekedar kalau dibilang Ajang tampil. cari popularitas Betul. ataupun kayak gimana gitu ya Ajang dan tampil. sebagainya. Nih coba bisa dijelaskan abang-abangku buat teman-teman nih yang mungkin dia bakal tahu nantinya ataupun kayak gimana, bisa dijelaskan ataupun yang lain nih. Oke, boleh. Nia, Ataupun apa? Nia, boleh ngejelasin? Bang Novan yang ganteng. Gue sekali gantian. Ayo. Ya, untuk dari saya ya, saya sendiri aktif di Tangsel dan jujur dari awal kenal KIA, memang banyak pelajaran yang saya dapat. Jadi di KIA sendiri nggak cuma sekedar untuk wadah escort gitu loh. Bukannya saya untuk ngejelekin, bukan, tapi memang jujur saya banyak belajar untuk escort yang lebih baik, yang lebih rapi, ya. Ya contohnya seperti escort itu kita gunanya untuk memperlancar lajunya ambulan, Iya. ya kan. Kembali ke niat di awal untuk memperlancar laju ambulan. Ya udah, kita nggak perlu namanya beramai-ramai. Iya. Iya. Tuh, ya kan, satu. Itu yang pelajaran saya dapat. Terus di sisi lain selain escort juga saya dapat ilmu sedikit untuk ibaratnya, ya saya juga nggak mau inilah, untuk kayak semacam penanganan di rumah sakit, Rumah sakit. untuk penanganan laka, dan masih banyak lagi yang saya banyak dapat untuk dari sisi KIA-nya ya. Iya. Karena memang saya dari awal untuk ilmu escorting apapun tentang ambulan itu memang saya dapat dari KIA sendiri. Itu mungkin itu dari saya. Itu positifnya. Positifnya. Negatifnya coba abangku Kalau jelaskan untuk gitu. negatif sendiri ya, karena memang di KIA banyak orang, kita juga nggak bisa ini. Enggak itu mungkin kembali kayak misalnya ini sih satu ini aja ya. Ugal-ugalan lah ataupun Enggak, kita mungkin- asal-asal buka-buka buka-buka jalan lah. mungkin banyak yang menurut saya negatifnya, masih banyak yang escorting itu dibikin ajang tampil. Oh. Iya. Dan juga kita berlomba-lomba untuk rame-rame, berbondong-bondong. Jadi niat yang di awal untuk memperlancar lajunya ambulan tuh udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Jadi menurut saya itu yang harus dihilangkan untuk rekan-rekan semuanya, karena memang kayak ini basicnya dari awal untuk dari rekan-rekan ojol juga gitu. Jadi ibarat kata ya sudah, yang harusnya kita tujuannya mempelajari ambulan, yaudah balik lagi ke awal, itu aja tujuannya. Jangan jadi ajang tampil konvoy. Itu yang saya agak kurang ini gitu. Diam senyap tapi Iya. Tapi aksi kan tuh. Boleh nambahin dikit ya bang? Boleh nambahin dikit ya bang ya? Alhamdulillah untuk Jakarta Selatan sendiri, saya kan dari Jakarta Selatan ya. Untuk Jakarta Selatan sendiri banyak banget ya escorting ambulan yang mengarah ke Jakarta Selatan, karena ada satu kata tulang yang emang dituju ya, mau malam hari atau pagi hari, Tempat favorit. mereka emang bisa nerima untuk ojol-ojol, apalagi ojol-ojol ya, dia nerima banget. Nah untuk escortingnya sendiri, Nia sih ngelengkapin aja dari Novan sama Bang Yuda, nggak usah lah kalian-kalian main HP di depan ambulan, karena itu bukan mempercepat, malah memperlambat ya, Pamer sirine. atau malah jadi kecelakaan sendiri ya. Sering nih lihat tuh dia jadi celaka sendiri loh bang. Iya, benar. Dia main HP di depan ambulan, di belakangnya dia di depan, aduh jadi nabrak separator busway lah atau nabrak apalah, itu nggak usah lah. Sama dari gue pribadi juga pernah jadi lagi ngawal ambulan, main HP, gue laka, bukannya karena HP-nya, tapi karena cewek cakep lewat. Mantap. Itu kalau urusan cewek cakep lah beda lagi. Kayaknya gue juga bakal belok. Gue juga nggak fokus sih. Nah, intinya Bakal belok itu. intinya kalau emang kalian niat Niatnya ngebantu, awal ngebantu. samakan Satu, diri satu. sendiri lah. Iya.
nggak usah seperti itu karena itu mencelakakan diri sendiri. Bukan 1-2 kejadian ya kecelakaan saat escorting, banyak. Sering ya. Sering setiap escorting udah pasti ada kecelakaan. Intinya jangan main HP di depan ambulan karena kita nggak tahu yang di dalam itu seperti apa. Betul. Karena Mungkin- saya ngerasain. Ya, mungkin lagi boleh di dalam. dipotong ya. Iya. Mungkin lebih tepatnya yang koordinasi main handphone Iya. di belakang ambulan. Iya. Itu lebih Yang baik sih. fokus stang Lebih itu baik. di depan. Iya. Iya. Jangan fokus ke jahe gitu ya. Iya. Nggak boleh nih. Nggak boleh. Gitu ya, Mpoku. Intinya betul. escorting ambulan atau ya semacam itu jangan dijadiin ajang tampil. Iya. Karena kita harus tahu yang kondisi kita bawa nih di ambulan itu seperti apa. Gitu loh. Jangan mempermainkan nyawa lah. Itu aja sih. Iya. Ada lagi gitu pesan buat rekan gitu yang mungkin ya lu jangan apa ya, jangan juga lah, tetap ikutin SOP Ada. lah. Silakan. Saya Bang Yuda. Bang Yuda. Abangku. Nah, kalau untuk pesan dari pesan untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bagaimanapun cara kita untuk bersosial, bagaimanapun cara kita untuk membantu orang lain, tetap prioritaskan keselamatan satu, diri kita, Sendiri. Betul. yang kedua orang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Iya. Oke, brother, di sini udah mau masuk ke penghujung acara, bukan di ujung percintaan ya. Itu sakit, Bro. Perujung. Nah, di sini abangku ada nggak nih pesan-pesan buat apa yang suka escort ataupun suka ngawal ambulan, SOP-nya tuh kayak gimana sih? Coba nih biar lau-lau nih biar pada tahu. Ya, untuk mohon maaf sebelumnya. Siap. Ini saya izin jelasin tanpa menyinggung pihak manapun. Ya. Ya. Ya, bukan maksud untuk mengecilkan atau gimana, bukan. Cuman untuk SOP escort sendiri. Untuk personil ya. Iya. Untuk personil itu lebih baiknya kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Itu untuk jenazah, 10 orang di depan ambulans. Di belakangnya terserah mau berapa banyak. Oke. Di belakangnya terserah mau berapa banyak, itu untuk jenazah ya. Jenazah. Untuk jenazah ya. Untuk pasien dalam kategori kuning sampai triase merah, alangkah baiknya 3 cukup. Jaraknya pun kurang lebih 200 meter dari ambulans. 200 meter dari ambulan. 200 meter dari ambulans. Nice. Memang harus ada spare. Antara yang Spare jarak. sama. Betul, untuk blocker. Untuk blocker standby di pertigaan atau di putaran balik segala macam, itu emang harus ada. Dan itu pun orangnya nggak bisa terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak malah jatuhnya menghambat. Oke. Seperti itu aja. Untuk SOP ambulans sendiri, jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk sounding ke teman-teman. Sekiranya pasien yang kalian bawa itu pasien yang dalam kategori triase merah, menggunakan perawatan khusus atau menggunakan ambulan ICU. Iya. Seperti pasien sudah terpasang ventilator, pasien sudah terpasang syring pump dan alat bantu lainnya sesuai seperti di ruangan ICU. Iya. Nah, kalau pasien sudah menggunakan alat-alat ini di rumah sakit sebelumnya, jangan pernah kalian bawa pasien ini hanya dengan peralatan ambulans beroksigen. Oke. Hanya beroksigen, bukan untuk mengecilkan, bukan. Tapi lebih ke menjaga kondisi si pasien. Karena tujuannya bagaimana caranya supaya si pasien sampai dengan selamat dengan peralatan yang memang dikhususkan untuk kondisi pasien tersebut. Untuk SOP sendiri, kita balik lagi. Di KIA sendiri sebenarnya tidak dibenarkan untuk escort ambulan dengan tanpa bersepatu, atau bisa dalam kategori singkatnya tanpa safety riding.
Kenapa? Kembali lagi seperti apa yang udah saya bilang tadi. Pedulikan diri kalian dulu. Selamatkan diri kalian dulu. Jaga dulu diri kalian, baru kalian jaga orang lain. Jangan sampai kalian jaga orang lain tanpa memperdulikan diri kalian sendiri. Gitu. Itu merugikan. Cukup seperti itu sih. Ada lagi tambahannya Mungkin buat ada tambahannya, Abang teman-teman? Novat atau Empoku? Cukup sih untuk begitu cukup. Abang Empoku abang aku lagi tuh. Nggak lihat poninya. Intinya kalau emang mau bantu escort tetap pakai helm, jangan merokok di jalan, jangan main HP, sama pakai sepatu. Itu aja. Kalau boleh. Saya sedikit ada tambahan untuk teman-teman. Kita juga nggak munafik. Dari teman-teman banyak yang sudah melebar, banyak yang sudah meluas. Ada yang sudah rekanan sama yayasan A atau yayasan B atau LSMB atau LSMA atau kader B, kader A. Itu udah banyak. Ya. Saran saya cuma satu. Bila mana dari kader dari LSM tersebut sudah menyediakan dana untuk operasional ambulan, jangan kenakan tarif. Itu aja. Oke, ini buat lau-lau, nih pesan dari gua pribadi. Tetap safety riding, jangan ugal-ugalan, jangan main HP di jalan, kita tetap fokus buat berkendara. Dan buat yang pejuang keluarga tetap hati-hati, karena hati yang telah pergi tidak mudah untuk kembali. Oke, next time kita bakal bikin konten atau podcast yang akan mendatang, dan tetap ikuti dan tonton pantang terus channel Frozen Squad 99. Tetap jangan lupa di subscribe, dibunyikan loncengnya, di share, like dan komen. Dan mungkin dari KIA pribadi ada nih medsos ataupun IG bisa diobrolkan gitu. Oke, untuk dari KIA sendiri itu kita punya Instagram itu koordinasi info ambulans, bukan pakai N, bukan pakai C, bukan pakai E, tapi ambulans. Ambulans. Sesuai nama yang ada di Indonesia. Ambulans ya, gitu aja. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya abangku udah mengulik semua Sama-sama. tentang KIA, kegiatan Sama-sama. dari mulai berdiri sampai sekarang ya abangku. Semoga tetap solid. Alhamdulillah. Dari gua pribadi, Lang Frozen Squad 99 channel, KIA Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.